Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iftita Andriani. Dalam video ini saya akan sedikit bercerita tentang sebuah kasus yang sebenarnya sudah sering dibicarakan sejak akhir tahun 2019. Kasus ini berasal dari luar Indonesia dan mulai masuk ke Indonesia pada awal Maret 2020. Kalian sudah pasti tahu kan? Yap, benar, COVID-19. Sampai dengan video ini dibuat, WHO telah mencatat kasus positif melebihi 6 juta jiwa, dengan kasus kematian lebih dari 300.000 jiwa. Di Indonesia sendiri, kasus positifnya sudah melebihi 27.000 jiwa, dengan kasus kematian lebih dari 1.000 jiwa, dengan kasus sembuh mencapai 7.000 jiwa. Mungkin beberapa dari kalian sudah mengetahui apa itu COVID-19. Namun saya akan tetap menjelaskan sedikit pengertian dari COVID-19. Nah, COVID-19 adalah sebuah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus. Coronavirus sendiri merupakan kelompok virus yang menyebabkan beberapa penyakit pada manusia dan hewan. Jadi, sebenarnya coronavirus ini telah ada sebelumnya. Beberapa jenis dari coronavirus diketahui menyebabkan beberapa infeksi saluran pernafasan, mulai dari batuk, pilek, hingga yang lebih serius, yaitu MERS dan SARS. Virus ini memiliki bentuk bulat dan berdiameter sekitar 100-120 nanometer. Ada beberapa gejala yang dialami seseorang jika terkena COVID-19. Yang pertama adalah demam atau suhu badan tinggi, yang kedua adalah batuk kering atau tidak berdahak, dan yang ketiga adalah kesulitan bernafas atau nafas pendek. Namun, ada beberapa orang yang tidak memiliki gejala apapun saat terkena COVID-19. Maka dari itu, kita harus selalu waspada dan menjaga kesehatan kita. Di Indonesia telah menerapkan beberapa kebijakan untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Yang pertama yaitu memberlakukan bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Yang kedua, melakukan physical dan social distancing, kemudian melakukan larangan mudik, sampai dengan melakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Namun kenyataannya banyak sekali pelanggaran yang terjadi di Indonesia. Seperti berikut. Sudah kita lihat kan? Di Indonesia sendiri sebenarnya belum mengalami penurunan grafik COVID-19. Namun kita tidak boleh panik karena banyak orang yang sembuh dari virus ini karena tenaga medis yang menjadi garda terdepan siap membantu kita. Sekarang Indonesia telah menerapkan kebijakan baru, yaitu New Normal. New Normal sendiri merupakan sebuah tatanan baru untuk beradaptasi dengan COVID-19. Dalam arti lain, kita berdamai dengan virus ini. Dalam New Normal, kehidupan akan dijalankan seperti biasa, namun ditambahkan dengan protokol-protokol kesehatan. New Normal dilakukan karena belum ditemukannya obat dan vaksin corona. Dengan diterapkannya New Normal, bukan berarti kasus ini sudah selesai, bukan berarti kasus ini tidak berbahaya. Kasus ini tetaplah berbahaya. Oleh karena itu, kita harus tetap waspada dan selalu menjaga kesehatan. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah virus itu masuk ke dalam tubuh kita. Yang pertama adalah selalu beribadah dan minta perlindungan dengan cara berdoa kepada Tuhan. Yang kedua adalah rajin mencuci tangan minimal 20 detik dengan sabun dan air mengalir. Jika tidak, gunakan hand sanitizer. Yang ketiga adalah jangan lupa menggunakan masker, apalagi pergi ke tempat umum seperti mall, pasar, terminal, atau ke bank. Yang keempat adalah tutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk dengan tisu atau lengan baju. Yang kelima, tetap jaga jarak dan hindari kerumunan. Yang keenam adalah makan makanan yang matang, karena virus ini dapat menyebar lewat daging yang tidak dimasak dengan baik. Selanjutnya, berolahragalah dengan teratur. Jika kalian merasa dan mengalami gejala-gejala COVID-19, silahkan pergi ke rumah sakit atau hubungi tenaga medis. Dengan melakukan hal-hal tadi, kemungkinan kita terkena virus akan menjadi kecil. sekaligus bisa menjaga kesehatan kita
dan orang-orang sekitar kita. Sekian video dari saya, semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan, dan jangan lupa jaga kesehatan.